ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Hakikatnya kudrat ibadat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian senantiasa mengisi hari kita dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap umat Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas semua umat Islam, baik laki-laki, perempuan, anak, dewasa, bahkan kewajibannya minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita dalam rahim kandungan ibunda kita sampai kita wafat, maka wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Maka setiap pagi hari, setiap pagi Ahad, ba'da subuh ini kita kajian tentang Al-Quran, kajian tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita belajar tafsir Al-Quran, nanti kita mengkaji satu persatu tentang ilmu tajwid, supaya Al-Quran yang kita baca harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena jika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka Al-Quran yang kita baca akan berubah kepada makna, sehingga kalau berubah kepada makna itu sangat berbahaya. Maka kalau kita belajar Al-Quran, dimulai dari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yuk kita lihat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini menerangkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Juga ayat ini menerangkan tentang perintah beribadah kepada Allah. Allah itu adalah maha segala-galanya. Allah itu adalah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kuasa. Allah mempunyai sifat apa? Qadir. Kudrat. Kudrat itu apa? Kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Beda dengan kuasanya manusia. Kalau kuasa manusia itu ada batasannya. Kalau menjadi seorang pejabat pemerintah itu ada batasannya. Menguasai wilayah ada batasannya. Ada periodenya. Tapi kalau Allah maha kuasa, maha segala-galanya, dan tidak ada batasnya. Maka ayat yang akan kita bahas ini menyampaikan atau menerangkan, menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa. Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Dan Allah itu adalah satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satunya Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, yaitu huruf nida ya. Yaitu huruf apa? Nida itu artinya apa? Panggilan. Ya wahai. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau kalimatnya ya ayyuhan nas, manusia berarti secara umum. Yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang iman, bukan hanya non muslim, tapi di sini kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia seluruhnya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau iman, mau tidak iman, mau muslim, mau tidak muslim, maka dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti yang dipanggil siapa? Manusia. Tanpa batas, tanpa suku, adat istiadat, golongan mana saja dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti kalau tidak mau dipanggil oleh Allah, manusia bukan. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu, sembahlah olehmu. Siapa? Rabbakum, Tuhan. Wahai manusia, sembahlah olehmu, Rabbakum, Tuhan. Ibadahlah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu siapa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu yang telah menciptakan langit, bumi, termasuk isinya, dan kita sekalian. Kita sekalian diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat, tapi harus diyakini oleh hati kita bahwa Allah itu ada. Allah yang telah menciptakan kita. Kita bisa melihat oleh siapa? Sebut dong. Kita bisa melihat oleh siapa? Allah. Bisa bernapas oleh Allah. Bisa berbicara oleh Allah. Bahkan kita hadir ke sini pun dipilih, digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan kita yang mesti kita ibadahi, yang tidak ada lagi yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menurunkan hujan, yang telah memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang membolak-balikan hati kita. Itu semua adalah takdir, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu. Siapa lagi Allah itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Jadi kita diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, dan orang-orang yang, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, termasuk orang-orang yang sebelum kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para nabi. Nabi yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cahaya nurnya Muhammad sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menciptakan nurnya Muhammad, maka dunia dan isinya ini tidak ada. Karena nurnya Muhammad diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adanya bumi, langit, isinya, malaikat, jin dan semuanya
itu karena Allah telah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, dan kita pun keturunan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari saripati tanah, karena semua makanan yang kita makan semua dari saripati tanah, bukan diciptakan dari langsung lempengan tanah diplek-plek, bukan, tapi dari saripati tanah. Karena ayah dan ibu kita menikah lalu berhubungan, lalu mengeluarkan sperma, dan sperma itu dihasilkan dari makanan-makanan yang dimakan oleh orang tua kita. Nah, makanan itu semuanya padi ditanam di apa? Di tanah. Jadi beras, jadi nasi dimakan, buah-buahan. Jadi semuanya. Makanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Manusia kita bukan keturunan kera. Ada yang merasa jadi keturunan kera? Kita bukan keturunan kera, tapi agak mirip sedikit. Kalau sedang main ke kebun binatang, mereneng. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Definisi takwa apa? Imtisarul awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga yang seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, ingin menjadi anak yang sukses, menjadi orang yang sukses, maka jadilah orang yang bertakwa. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah apa? Sholat 5 waktu tepat waktu. Jangan sampai sholatnya lalai. Maka sholatnya yang lalai Allah ancam dengan neraka wail. Neraka wail. Walaupun sholat tapi sholatnya lalai, maka neraka apa? Wail. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholatnya lalai. Ini sholat zuhur jam 2:30, sholat asar jam 5:30. Nah itu lalai. Sholat maghrib sudah menjelang isya. Hati-hati. Siapapun yang sholatnya lalai, maka tempatnya neraka wail. Hati-hati. Apalagi kalau tidak sholat. Sholat pun diancam, apalagi kalau tidak sholat. Padahal sesungguhnya kita di dunia ini hanya menunggu waktunya sholat. Hidup di dunia hanya menunggu waktunya sholat. Sekarang kita selesai sholat subuh, tinggal nunggu waktunya sholat apa? Zuhur. Maka di situ diisi dengan aktivitas kegiatan yang bermanfaat. Bekerja, ke kantor, ke pasar, ke kebun, senantiasa mencari hikmah, mencari rezeki, kasab, cari nafkah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki, untuk menjemput rezeki. Semua manusia, semua makhluk Allah, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dan menyiapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya semua makhluk Allah sudah disiapkan apanya? Rizkinya. Jangankan kita manusia yang sangat sempurna, manusia yang diberi akal sempurna, manusia diberi pikiran, manusia diberi ilmu, maka jangan malas, harus bekerja, harus ikhtiar, harus usaha, harus kasar. Jangan malas, karena tidak ada kita diam di rumah geblok uang sakarung dari langit, tidak. Itu tidur, datang, makanan, tidak. Semua itu harus ada kerja keras, harus ada ikhtiar. Jadi rezeki itu harus dijemput, bertebaran di muka bumi. Selesai ngaji ini jam 6 bertebaran, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada aktivitas-aktivitas yang lain demi menunggu waktunya sholat zuhur. Jadi isilah waktu antara subuh zuhur dengan berbagai macam aktivitas yang sekiranya bermanfaat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki, mencari nafkah hanya senantiasa menunggu waktunya sholat untuk beribadah, untuk bekal ibadah kepada Allah. Karena sholat pun harus berpakaian dengan sempurna, berpakaian dengan bersih, berpakaian dengan rapi. Harus pakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci. Sholat pun kalau lapar tidak fokus, maka harus makan. Jadi ibadah senantiasa membutuhkan materi. Tuh, jadi kita harus berikhtiar. Zuhur sampai asar nunggu waktunya asar juga aktivitas. Dari asar nunggu waktunya sholat maghrib. Nah, dari maghrib nunggu waktunya sholat. Begitu. Jadi sesungguhnya kita hidup di dunia hanya senantiasa menunggu waktunya sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah di masjid sebelum disolatkan. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Oh, ini sholat. Dan sholat adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah. Awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salat sayur amalihi wa in fasadat sayur amalihi. Barang yang pertama dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah urusan salat. Tatkala baik salatnya, maka seluruh amalnya menjadi baik. Apa artinya umroh ke Mekah 1 bulan sekali? Apa artinya baca Quran setiap hari 1 juz? Apa artinya sedekah setiap hari? Apa artinya menyantuni anak yatim? Apa artinya berbagi? Tatkala sholat 5 waktunya lalai, sholat 5 waktunya tidak dikerjakan, maka semua amal ibadah yang kita lakukan nol di hadapan Allah. Mau nggak dikasih uang? Nolnya ada 6, tapi tidak ada angka 1. Nilainya berapa? 0. Berapapun nolnya, tatkala tidak ada angka 1, maka nilainya tetap 0. Ada angka 1, maka 0 itu akan bernilai. Sholat yang kita lakukan, ibadah umroh, baca Quran, sedekah, puasa, tahajud, duha, 0 adalah sholat 1, maka nilai semua itu akan kelihatan. Oh, jadi baik dan buruk tolak ukur semua amal ibadah kita tergantung sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bagaikan satu bangunan. Bangunan ini masjid bisa kokoh, berdiri, kuat, tegak karena ada apa? Tiang. Ada tiang bangunan ini. Apa artinya bangunan ini? Ada kaca, ada kayu, ada tembok, dan yang lainnya, tapi tidak ada besi yang menopangnya, yang menguatkan, tidak ada beton.
maka bangunan ini tentu akan roboh. Begitupun agama kita. Tatkala kita mengaku sebagai agama Islam, tapi berani meninggalkan sholat, maka sesungguhnya di hadapan Allah sudah bukan umat Islam lagi. Jadi kalau kita ingin tahu mana umat Islam dan mana non-Muslim, lihatlah dia sholat apa? Tidak. Walaupun KTP-nya Islam, tapi tidak sholat, maka itu Islamnya Islam KTP. Kalau yang Islamnya hanya KTP saja, maka nanti di surga yang masuk paling duluan adalah KTP-nya. Pada kemana orang-orangnya ini cuma KTP di dalam surga, orangnya pada ke neraka karena yang Islamnya hanyalah KTP. Maka wahai KTP Islam yang tidak mau sholat, jangan sampai keduluan masuk surga oleh KTP. Islam bukan hanya sebagai identitas saja, tapi tentu harus senantiasa diamalkan. Islam itu adalah al-inqiyadu bil ahkami syar'iyyah. Kita harus patuh tunduk kepada aturan syariat Islam. Kalau kita ingin selamat, maka jadilah agama Bersyukur kita menjadi keturunan agama Islam, karena agama yang paling sempurna di hadapan Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di hadapan Allah adalah agama Islam. Maka bersyukur, alhamdulillah kita sebagai umat Islam. Tapi jadilah umat Islam yang sejati, berakhlakul karimah. Itu perintah Allah. Tadi perintah Allah adalah sholat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah. Tidak boleh melawan, tidak boleh nakal, tidak boleh menolak perintahnya. Jadi kalau ada anak, santri, siapapun yang disuruh orang tua, selama perintahnya itu adalah perintah tidak keluar dari syariat Islam, maka harus taat, harus tunduk, harus patuh. Apalagi disuruh ngaji, disuruh sekolah, disuruh makan, disuruh beres-beres, disuruh nyuci, disuruh apapun orang tua, tatkala perintahnya tidak keluar dari perintah aturan Islam, maka harus taat, patuh, tunduk. Apa artinya ngafalin Quran 30 juz? Apa artinya tahajud? Apa artinya ngaji? Apa artinya sedekah? Apa artinya puasa? Apa artinya tahajud, duha, dan amal yang lainnya? Semua tertolak tatkala kita menjadi anak yang durhaka. Karena ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya siapa? Dan begitu pun bendunya Allah tergantung bendunya orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka raihlah ridho orang tua. Jangan sibuk kita mencari surga di luaran sana, belaan membangun masjid, menyantuni anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo, umroh tiap bulan, ingin meraih ridho Allah, sedangkan ibundanya di rumahnya sakit tidak dikunjungi, orang tuanya sakit di rumahnya tidak diurus, sibuk mencari surga di luaran sana. Sesungguhnya surga ada di rumahmu. Surga ada di telapak kaki. Artinya bukan berarti harus dicium kakinya, dicuci lalu diminum airnya. Tapi artinya apa? Apa artinya dicuci kaki ibunya lalu diminum tapi tetap menjadi anak durhaka? Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, mentaati kedua orang tua. Ibunda kita yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya, melahirkan kita setengah mati. Bahkan tatkala ibunda kita melahirkan kita setengah mati, menangis luar biasa.
Ibunda kita mengurus kita, meneteskan beberapa air, mulai air darah saat melahirkan kita keluar darah bercucuran setengah mati melahirkan kita menangis sakit, mengeluarkan air darah, mengeluarkan air mata. Ketika sudah mulai disusui, mengeluarkan air susu, berbagai macam keluar dari tubuh ibunda kita. Nah, itulah perjuangan seorang ibu. Maka bayangkanlah ibunda kita yang sudah tua renta, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, wajahnya sudah keriput, badannya sudah bungkuk. Begitu hebat luar biasa perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Maka wajib anak menghargai, menghormati ibunda. Begitupun ayahanda kita pergi pagi peras keringat banting tulang, mencari sesuap nasi dan sepeser uang, kesana kemari, tatkala panas papanasan, tatkala hujan demi mencari nafkah untuk anak dan keluarganya. Maka kita harus sayang orang tua. Perintah Allah Ta'ala. Apalagi kalau lihat kisah Uwais Al-Qarni. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang punya penyakit kulit. Penyakit kulit di telapak tangannya. Dan ibundanya sakit stroke. Anaknya sakit kulit. Tidak punya apa-apa, tidak gaul juga karena punya penyakit. Tapi hebat Uwais Al-Qarni, ibundanya ingin melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, ibundanya ingin ibadah haji, uang tidak punya, anaknya pun punya penyakit kulit. Tapi Uwais Al-Qarni bercita-cita ingin menggendong seorang ibu kemana? Ke Mekah. Ingin menggendong ibunya ke Mekah melaksanakan haji. Suatu ketika Uwais Al-Qarni membelilah seekor kambing lah, bayangkan. Kalau kita mah anak kambing. Jadi setiap hari anak kambingnya diamon kemana? Ke gunung. Anak kambing diamon ke gunung setiap hari naik ke gunung. Maksudnya apa? Ternyata disambil mencari makanan kambing juga dalam proses latihan. Sebab kambing makin hari makin besar, berarti akan terasa lebih berat. Oh, ternyata Uwais Al-Qarni sedang latihan membawa kambing ke gunung setiap hari. Akhirnya kambingnya makin besar, makin kuat tenaganya, ototnya. Dan ternyata Uwais Al-Qarni punya cita-cita ingin menggendong seorang ibunya kemana? Ke Mekah. Akhirnya tercapai. Sampai di Mekah, tawaf, mengelilingi Ka'bah dan berdoa hanya ingin mendapatkan ridhonya ibundanya. Ibunya bertanya, wahai anakku, mintalah engkau kepada Allah, berdoalah di depan Ka'bah ini. Apa doanya? Hanya doa ingin mendapatkan ridho orang tua. Ketika berdoa ridho orang tua dan ibundanya pun ridho, penyakit kulitnya jadi sembuh. Nah, kisah itu, walaupun Uwais Al-Qarni sampai menggendong ibundanya ke Mekah, tetap jasa ibu tidak kebayar. Apalagi kita. Adakah di antara kita yang pernah menggendong ibundanya? Belum. Jangan menggendong. Adakah yang pernah menyuapinya?
Tatkala ibunda kita sakit, ada yang pernah menyuapinya? Tatkala ibunda sakit, adakah yang pernah memijitkan badannya? Adakah yang pernah memandikannya? Dan bayangkan kita sejak kecil dimandikan, disuapin, dibajuin, disusuin, luar biasa. Tapi kita sampai saat ini belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi jadilah anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua tidak ingin hanya mengharapkan dunia semata. Orang tua bukan mengharapkan agar kita diberikan rumah mewah, diberikan mobil mewah, diberikan uang banyak. Bukan. Orang tua kita hanya mengharapkan agar kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jadilah kita orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Apa larangannya? Perintah Allah begitu banyak, ya. Rajin saum Senin Kamis. Nanti programkan, ada program mingguan saum Senin Kamis, ya. Jadi usahakan Senin Kamis kita berpuasa dan buka bersama. Ada program tahajud bersama setiap Ahad. Ya, harusnya tadi jam 4 sudah pada kumpul di masjid untuk melaksanakan tahajud bersama. Nanti setiap Ahad jam 4 sudah pada di masjid melaksanakan tahajud bersama. Jadi maghrib itu setiap malam Ahad. Ya, santri wajib mondok dan ikut tahajud bersama. Lanjut berjamaah dan kajian seperti ini. Nah, kajian ini pada subuh bukan hanya untuk santri, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun boleh hadir. Ya, mengisi waktu pada subuh sampai jam 6 sebelum ke pasar, kemanapun mengikuti dulu kajian setiap Ahad. Ayah bundanya juga diajak, ya. Ayah bundanya diajak setiap Ahad pagi supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu. Nah, belajar juga sholat sunat duha. Santri harus rajin sholat sunat duha. Duha itu memudahkan rezeki. Orang tua kita bekerja, kita duha. Maka itu akan menjadi motivasi, dorongan, dan senantiasa Allah berikan kemudahan bagi orang tua kita. Anaknya rajin sholat duha. Dan tinggalkanlah larangan Allah. Jangan sampai santri banyak maksiat, banyak dosa. Itu bagaimana hafalan Al-Quran akan hilang kalau banyak maksiat. Ngafalin berapa juz pun hilang itu hafalan. Ilmu berapa banyak pun hilang. Karena ilmu itu cahaya, ilmu itu bersih, ilmu itu suci. Kalau dikotori maka ilmunya jadi hilang. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu suci, Al-Quran itu senantiasa akan nempel di hati orang yang bersih hati dan bersih jiwa. Kalau berbuat maksiat maka otomatis jangankan yang sudah hafal, jangankan yang belum hafal, yang sudah hafal pun akan hilang. Maka senantiasa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Mengejek orang lain adalah dosa. Menghina orang lain dosa. Tidak boleh kita mengejek, menghina, mencaci maki orang lain. Dan tidak boleh kita memanggil orang lain, teman kita, dengan kata-kata yang kotor. Kancing coplok, tidak boleh. Kalau ada yang bilang kata kancing coplok, nggak boleh. Manusia dikasih nama sempurna, dikasih nama mulia, tidak boleh diganti nama. Nah, mudah-mudahan ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Kuasa, dan tidak ada lagi yang mesti kita ibadahi kecuali siapa? Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang telah menciptakan manusia, kita semua, dan sebelum kita dan makhluk-makhluk yang lain adalah Allah yang menciptakan. Kenapa kita mesti ibadah? La'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, karena surga dicawiskeun pikeun orang yang bertakwa. Mu'iddat lil
muttaqin. Alhamdulillah, sekian kajian pagi hari ini. Satu ayat cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahu